Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu masih membahas bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Kali ini kita akan membahas jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ini ada persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Jika memiliki akar-akar X1 dan X2, maka nanti hasil jumlah dari dua akar tersebut, jadi X1 tambah X2, itu sama dengan negatif B per A. Yang kedua, hasil kali dua akar tersebut adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. Terus yang ketiga, ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu nanti bisa dirubah ke X1 tambah X2 pangkat 2 dikurangi 2 X1 kali X2. X1 tambah X2 ini nanti diisikan negatif B per A, X1 kali X2 diisikan C per A. Yang keempat, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu nanti bisa diubah ke bentuk seperti ini. X1 tambah X2 pangkat 3 dikurangi 3X1 kali X2 dikalikan X1 tambah X2. X1 tambah X2 diisikan ini negatif B per A, X1 kali X2 diisikan C per A, X1 tambah X2 yang ini diisikan negatif B per A. Contoh soalnya seperti ini. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X kurangi 2 sama dengan 0, tentukan nilai dari, nah berikut ini A, B, C, D, E, F. Ya, ini hasil jumlah dua akar, ini hasil kali dua akar, ini hasil jumlah akar dipangkatkan 2 ya. Kita jawab dulu yang A. X1 tambah X2. Persamaan kuadratnya saya tulis di sini. X kuadrat ditambah 3X kurangi 2 sama dengan 0. A yang mana, B yang mana, C yang mana? A-nya di sini, koefisien dari X pangkat 2. Kalau tidak ada angkanya berarti A-nya dianggap 1. A-nya 1, B-nya koefisien dari X. B-nya berarti ini positif 3. B-nya sama dengan positif 3 atau 3. C-nya, C itu konstanta di sini. Ini C-nya negatif 2. C sama dengan negatif 2. Kita kerjakan yang pertama, X1 ditambah X2 sama dengan, tadi rumusnya X1 tambah X2 apa ini? Negatif B per A. B negatif B per A. Negatif B-nya tadi 3 per A-nya 1. Negatif 3 bagi 1 berarti negatif 3. Yang B, X1 kali X2. Tadi rumusnya X1 kali X2 C per A. Berarti di sini C per A. C-nya negatif 2, A-nya 1, negatif 2 bagi 1, negatif 2. Yang C kamu disuruh mencari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Tadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini ya, diubah ke bentuk seperti ini. Jadi X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 2 kali X1 kali X2. X1 tambah X2 tadi ini ya sudah dihitung. Hasilnya negatif 3. Di negatif 3 pangkat 2 dikurangi 2 kali X1 kali X2 nya tadi juga sudah dihitung di sini. Hasilnya negatif 2. Negatif 3 pangkat 2 itu negatif 3 kali negatif 3 positif 9. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Berapakah hasilnya berarti ini? 9 tambah 4 positif 13. Oh, jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu positif 13. Sekarang yang D, kamu disuruh mencari X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Rumusnya tadi X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 bisa diubah seperti ini. Saya tulis di sini
X1 tambah X2 pangkat 3 dikurangi 3 kali X1 kali X2 kali X1 tambah X2. X1 tambah X2 nya tadi negatif 3, masukkan sini negatif 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali X1 kali X2 hasilnya negatif 2 dikalikan. Nah, dikalikan X1 tambah X2 tadi negatif 3. Negatif 3 dipangkatkan 3 berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 negatif 27. Terus ini negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 2 positif 6. Positif 6 kali negatif 3 negatif 18. Negatif 27 dikurangi 18 negatif 45. Yang E ini penyebutnya samakan dulu X1 dan X2, kamu kalikan X1 kali X2 ditambah ini ya, ini X1 kali X2, ini juga X1 kali X2 karena KPK dari X1 dan X2 itu X1 kali X2. Ini tadi semuanya ini dikalikan X2, berarti yang atas juga dikalikan X2, yang ini dikalikan X1, ini juga kalikan X1. Ini berarti yang atas isinya X2 kali X2, X2 kali X2, yang ini isinya X1 kali X1 ya. Lalu X2 kali X2 itu X2 pangkat 2 per X1 kali X2 ditambah X1 kali X1 itu X1 pangkat 2 per X1 kali X2. Ini bisa disatukan penyebutnya X1 kali X2. X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat, atau saya balik X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tadi bisa diubah ke bentuk ini. Saya tulis di sini X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 per X1 kali X2. Kita isikan X1 tambah X2 tadi hasilnya berapa? Negatif, bukan, X1 tambah X2 ini hasilnya negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 dikurangi 2 kali X1 kali X2 tadi hasilnya berapa? X1 kali X2 itu negatif 2 per X1 kali X2 negatif 2. Negatif 3 pangkat 2 itu positif 9. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4 per negatif 2. 9 tambah 4 itu 13 dibagi atau per negatif 2 hasilnya berapa ini? Negatif 13 bagi negatif 2 berarti negatif 6,5 atau 61 per 2. Sekarang yang F ini ya, F X1 kurangi 3 kali X2 kurangi 3. Yang F X1 kurangi 3 dikalikan X2 kurangi 3. X1 kali X2 ya. Terus X1 kali negatif 3. Negatif 3 X1. Ini nggak usah pakai kurung. Terus yang ini sekarang negatif 3 kali X2. Negatif 3 X2. Negatif 3 kali negatif 3 positif 9. Ini X1 kali X2 negatif 3 X1 kurangi 3 X2. Ini bisa saya keluarkan negatif 3 nya, jadi X1 ditambah X2. Ini X1 X2 kamu ganti tadi, X1 kali X2 hasilnya berapa? Ini
negatif 2. Nah, masukkan sini, kamu ganti ini negatif 2 dikurangi 3 kali X1 tambah X2 tadi negatif 3 ditambah 9. Negatif 3 kamu kalikan negatif 3 dulu, positif 9. Jadi negatif 2 tambah 9 tambah 9 itu hasilnya 16. Selanjutnya menyusun persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya. Ini ya akar-akarnya tadi X1 dan X2. Ya, jika diketahui akar-akarnya ini bisa dimasukkan ke rumus ini X1 dan X2 nya, atau rumus yang kedua ini X1 dan X2 nya, pilih salah satu. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya yang A 3 dan 2. Kita kerjakan dulu yang A. Ini ya, 3 dan 2. Ini 3-nya berarti X1, 2-nya itu X2. Boleh X2-nya 3, X1-nya 2. Kalau pakai cara pertama, ini rumus pertama ini X1 kurangi X kurangi X1 dikalikan X kurangi X2. Kita pakai cara pertama. Ya, jadi X kurangi X1 dikalikan X kurangi X2 sama dengan 0. X kurangi X1 tadi 3, masukkan ke sini 3, X kurangi X2 nya itu ini 2 sama dengan 0. Kita kalikan X kali X itu X pangkat 2, X kali negatif 2, negatif 2X, negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali negatif 2, positif 6 sama dengan 0. Di X kuadrat negatif 2X kurangi negatif 3X ini kan sejenis. Gabungkan negatif 2 dikurangi 3, negatif 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadratnya. X kuadrat kurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Kalau pakai cara yang kedua, rumus yang kedua ini ya, kita masukkan ke sini X1, X2 nya. Ini X2 X pangkat 2 kurangi X1 tambah X2, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat kurangi X1 nya itu 3 ditambah X2 nya itu 2 ditambah X1 nya tadi 3 dikalikan X2 nya 2 sama dengan 0. Di X kuadrat dikurangi 3 tambah 2 5 ditambah 3 kali 2 6 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya ini. Boleh pakai cara pertama, boleh pakai cara kedua. Jadi boleh pakai rumus yang pertama, boleh pakai rumus yang kedua. Soal yang kedua sekarang, ini saya beri negatif saja. Negatif 2 dan 1/3. Ya, negatif 2 dan 1/3. Kita selesaikan. Negatif 2 dan 1/3. Ini X1, ini X2. Kalau pakai cara pertama boleh, cara kedua juga boleh. Bu Fatma ingin pakai cara yang kedua. Ingin pakai cara yang kedua. X kuadrat kurangi X1 tambah X2, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X2 pangkat 2 kurangi X1 nya kan negatif 2 ditambah 1/3 X ditambah X1 nya itu negatif 2 kali 1/3 sama dengan 0. X pangkat 2 dihitung dulu, ini kurangi, ini penyebutnya 3 ya, ini berarti per 1, ini kali 3 kali 3 berarti negatif 6 ditambah 1 X ditambah yang ini negatif 2 kali 1/3 berarti negatif 2/3 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurangi negatif 6 tambah 1 negatif 5/3 X ditambah negatif 2/3 sama dengan 0. Negatif ketemu negatif
Jadinya dikalikan negatif kali negatif positif 5/3 X. Positif ketemu negatif kalikan positif kali negatif negatif 2/3 sama dengan 0. Ini biar penyebutnya hilang, penyebutnya kan 3, biar hilang kedua ruas kalikan 3. Kedua ruas dikalikan 3, kalikan 3 semua ini. Berarti 3 kali X pangkat 2, 3X pangkat 2 ditambah 5/3 kali 3. Saya coret-coret di sini nih. 5/3 kali 3, coret tinggal 5. Berarti ini 5X dikurangi 2/3 dikalikan 3. Coret-coret tinggal 2. 0 kali 3 0. Nah, jadi persamaannya ini 3X pangkat 2 tambah 5X kurangi 2 sama dengan 0.